kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di pasar sekarang itu menurut saya real inflasi. Saya sebutnya real inflasi, bukan data consumer price index kan. Real inflasi menurut saya di negara kita tuh 15% dalam tahun. Kalau Pak Helmi punya uang 1 miliar, itu dalam 3 tahun Pak Helmi taruh di bank nih. 3 tahun uang itu sebenarnya cuma setengah, sisa setengah. Kalau saya punya prinsip, jadi kan orang banyak tanya kenapa saya mau jadi kaya. Uang tuh ya contoh seperti Pak Helmi sekarang. Pak Helmi udah punya semua yang Pak Helmi impikan gitu kan. Fungsi uang tuh buat orang seperti kita tuh udah nggak banyak, Pak. Sisa waktu kan kita punya. Waktunya mau dipakai untuk apa? Lu tuh makannya apa sih tiap hari? Apa? Makannya apa sih kok ngomongnya begitu banget? Iya, jadi gua structure family office. Jadi kalau di Singapura tuh udah agak beda regulasi. Emang udah punya family? Belum mau nikah aja belum? Enggak, tapi kan itu nama. Ya, tamu saya luar biasa banget ya. Jadi anak muda, lahirnya tahun 2000 persis ya. Wah, berasal dari keluarga biasa. Dan kemudian dia men-challenge dirinya untuk menjadi sukses, terutama dalam menjadi pengusaha. Umur 15 tahun, dia sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar. Jadi tamu saya kali ini. Dan dia adalah anak muda, anak kecil menurut gue sih. Mungkin cita itu mau pengen jadi seperti Warren Buffett ya. Dan sudah hadir di studio. Timothy, terima kasih udah hadir ya. Seneng banget gue. Saya juga senang diundang, pernah ketemu ternyata ya. Iya, di lobi apartemen waktu itu. Apartemen. Timothy Ronald gitu. Bener ya, dulu 15 tahun lu udah dapat 1 miliar? Bukan, itu H19 harusnya. 15 tahun tuh baru mulai. Oh, baru mulai. Oh, lu nyampe 1 miliarnya di 19-18 lah, 19-18 tahun. Whatever lah ya. Orang banyak sampai mati nggak dapat 1 miliar tuh. Waduh, bener Pak? Lah iyalah. Lu tuh beruntung gitu. Padahal lu kuliah juga cuma 1 semester. 1 semester langsung keluar. Binus waktu itu. Ya, oke. Baik-baik aja ya. Baik. Sekarang lagi ngapain seorang Timothy? Saya day to day fokus tetap di investment karena saya kan primary di kripto ya sekarang ya. Full time di kripto. Ada bilang lu raja kripto Indonesia. Ya itu kan orang yang sebut. Kalau saya mah bilang masih banyak lah orang-orang lain. Banyak yang hebat-hebat juga lah. Jadi kalau dibilang raja yang nggak tahu mungkin yang paling orang kenal kali ya. Pangeran. Raja kesannya tua ya. Nah, sebagai investor muda, aktif ya dalam trading kripto, tentu waktunya padat banget ya dengan segala aktivitasnya. Aktivitas yang padat itu kan seringkali membuat kita merasa capek dan pegal. Maka dari itu, saya selalu minum tolak linu dari Sido Muncul setiap hari. Setelah minum tolak linu, badan saya akan terasa hangat, rileks, dan membuat istirahat serta tidur jadi lebih nyenyak. Minum tolak linu merupakan bentuk investasi untuk diri sendiri agar badan lebih fresh dalam menjalani aktivitas yang padat. Saya minum tolak linu setiap hari, 1 saset setelah beraktivitas, 1 saset lagi sebelum tidur. Kalau gitu, saya minum dulu ya. Yang saya minum adalah tolak linu mint untuk rasanya lebih segar. Selain itu, ada juga varian tolak linu original. Saya percaya tolak linu karena terbuat dari 100% bahan herbal alami. Jadi aman untuk dikonsumsi setiap hari. Baiklah. Terus. Saya active sharing sama saya building komunitas sekarang. Karena saya percaya tren ke depan tuh bukan companies lagi, tapi community sekarang. Community? Iya, saya percaya trennya semua tuh akan community. Bisa lebih detail, Tim? Contohnya, saya percaya ke depannya tuh ini agenda global ya. Agenda global tuh orang, saya percaya nggak akan bisa beli apartemen sebenarnya. Nggak akan bisa beli rumah, nggak bisa beli apartemen. Nggak bakal bisa atau nggak mau? Menurut saya nggak mampu bahkan. Nggak mampu? Nggak mampu, karena nanti gaji itu akan stabil terus. Gajinya nggak naik-naik. Kalau kita jadi pegawai? Kalau kita jadi pegawai. Oke. Tapi untuk rata-rata kebanyakan orang lah, saya sebutnya. Kedepannya saya lihat tren di mana mungkin housing tuh akan seperti ini. Misalnya bayarnya 20 juta per bulan. Yes. Terus udah di service semua. Jadi ada komunitasnya, ada tempat misalnya mereka main tenis, ada orang bisa makan. Trennya akan ke sana ke depannya. Di mana orang nggak akan punya apapun. Jadi orang sekarang kan udah lebih banyak yang pakai Grab dibanding atau Gojek. Sebentar, nggak punya apapun atau memang tidak perlu punya apapun? Jadi agendanya nggak perlu punya apapun menurut saya. Iya. Karena gue pernah ngomong begitu tuh. Iya. Saya kan bicara dengan orang-orang kayak Timothy, ya bahwa kenapa lu nggak beli? Ngapain om? Mendingan duitnya dipakai untuk muter tuh.
Tapi nanti akan ada ketidakmampuan juga menurut saya, karena asetnya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Kenapa? Aset makin mahal. Asetnya akan selalu makin mahal. Dan rata-rata orang pendapatannya nggak akan naik sesignifikan itu. Jadi buying power mereka melemah. Karena menurut saya inflasi di negara emerging market itu agak besar. Itu yang bikin saya awalnya melek ke Bitcoin dan kripto. Kita kecil loh, sekarang kita 2% diselebrasi itu. 0,7 malah. 0,7 gitu. Di Januari 0,7, tapi kan kita tahu sendiri. Kalau jadi saya tuh punya program Pak Helmi, saya bagi beras tuh setiap minggu bertonton. Wow. Ada sekitar setiap sampai minggu. Saat ini? Setiap minggu, ya. Kenapa? Karena apa? Jadi lu melihat apa? Kok saya suka kayak gitu. Waktu itu sebenarnya ini inspirasinya ya. Saya pas kecil tuh saya pernah lihat Pak TW itu bagi beras, namanya beras Jumat sebenarnya. Artagraha Group. Itu udah dari lama. Jadi pas saya lihat itu pas kecil, saya pikir kalau saya suatu saat saya kaya, saya pengen melakukan, saya pengen lakukan hal yang sama, gitu. Jadi saya mulai bagi, karena itu Pak Helmi, saya jadi tahu, saya tracking beras tuh dari 2022 berarti. Setiap minggu saya punya reportnya detailed. Jadi kan beras ada kelas-kelasnya tuh. Yeah. Dan tuh harganya tuh naik sekitar 15,7% dari data saya sendiri. Dari tahun? 2022. Per tahunnya, 15,7% per tahun. Sementara gaji itu nggak banyak naik ya, Tim? Nggak banyak naik, tapi kan katanya inflasi 0,7. Jadi menurut saya datanya itu data manipulasi. Data manipulasi? Menurut saya, karena itu kan basket. Jadi inflasi kan ada basket dari berbagai macam kan, ada barang dan segala macam. Tapi menurut saya itu datanya cherry pick. Cuman dipilih-pilih yang kelihatan bagus saja. Dan menurut saya rendah tuh di selebrasi juga hal yang kurang bijak ya. Karena itu menandakan stagnansi dari ekonomi juga kan. Betul. Jadi kalau saya melihatnya simpel sebenarnya. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di pasar sekarang itu menurut saya real inflasi. Saya sebutnya real inflasi, bukan data consumer price index kan. Real inflasi menurut saya di negara kita tuh 15% dalam tahun. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya Pak Helmi, misalnya contoh ada air nih, tapi di label nih, tahun ini sama tahun lalu. Tapi semuanya barang kayak kursi di label, kamera di label. Orang tuh akan panik, Pak. Tinggi sekali. 15% tahun. Semuanya naiknya 15%. Karena berasnya 15,7. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya. Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Saya kemarin... Karena di US juga sama menurut saya. US kan yang paling tinggi juga energi banyak beberapa yang nggak dimasukin dalam basket. Jadi basket itu sangat di-cherry pick lah menurut saya. Iya. Karena inflasi itu tidak bisa dihitung seperti itu. Itu kan perhitungan skalar. Menurut saya harus dihitung secara vektor. Jadi kalau inflasi di Amerika saja itu dibilang misalnya 4%, 5%. Menurut saya itu lebih dekat ke 7 sama 8%. Jadi kalau kita mau lihat inflasi adalah jumlah M2 money supply yang beredar. Jumlah uang yang beredar dari bank sentral negaranya. Di Amerika kita bisa tracking dengan kita lihat indeks S&P. Jadi kalau kita nggak bisa match indeks S&P, kita kehilangan uang. Nah di Indonesia juga sama. Jadi apa yang kita lihat dari data-data yang dikasih menurut saya itu nggak faktual. Nggak berdasarkan lapangan. Ya boleh lah dikasih data seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang bagi beras setiap minggu, saya tahu persis naiknya itu berapa dan ekstrim Pak naiknya. Benar-benar ekstrim. Apalagi kita ngomong rumah ya. Rumah. Tanah. Oh itu ekstrim Pak. Pak Helmi punya rumah di sini, mungkin 10 tahun lalu sama sekarang harganya beda jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Jadi orang yang sedangkan kenaikan gajinya tuh nggak signifikan, Pak, UMR-nya dari 10 tahun lalu. Terus gimana caranya orang zaman sekarang beli rumah, Pak? Jawabannya nggak bisa. Nah, ini jadi ini alarm ya untuk teman-teman properti ya, developer. Saya sempat dimarahin, ditegur, wah ini Pak Helmi nggak berpihak kepada kita gitu, menganjurkan anak muda untuk tidak beli rumah. Gue bukan menganjurkan, ini fakta. Mereka nggak bisa beli. Nggak bisa beli, they cannot afford. UMR kita segitu, dan Timothy tahu ya, banyak sekali orang yang masih bekerja di bawah UMR. Oh banyak Pak. Kalau kita lihat di sektor contoh F&B saja kan banyak sekali yang tidak bayar UMR. Ya kan, kalau misalnya restoran-restoran seperti itu yang masih kecil saya, bukan restoran besar, restoran cuma kecil. 2 juta banyak. Karena banyak sekali yang mau kerja kan. Jadi mereka digaji segitu pun di bawah UMR mereka fine-fine aja karena ya daripada mereka nganggur nggak bekerja. Jadi itu yang saya lihat, dan ini mungkin juga lagi diperhatikan sama pemerintah juga kan, lagi mau dibangun di daerah Jakarta juga, nanti mau dibangun housing kan. Investor Qatar rumah murah. Rumah murah. Ya menurut saya itu salah satu cara lah untuk membantu, tapi kalau misalnya secara baseline, menurut saya currency yang nggak dicetak sebanyak ini ya, ada yang harus diatur nih menurut saya, peredaran rupiah yang dicetak gitu. Timothy saya pernah bertemu dengan seorang ekonom ya, nggak perlu saya sebut namanya. Dia bilang, jangan seneng lo inflasi rendah. Betul. Inflasi rendah itu artinya buying power turun. Transaksi ekonomi itu sebenarnya kecil sehingga inflasinya menjadi turun. Jadi turun itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setuju? Setuju.
setuju sekali saya. Tapi kalau saya lihat kan orang banyak yang punya pandangan, kan ini ekonom Keynesian sebenarnya. Jadi ada dua kubu ekonom yang sekarang dipakai itu kan teori dari Keynes punya, Keynesian yang untuk standar cara hitung inflasi. Tapi saya tuh lebih condong ke Austrian economics, di mana saya lihat value itu bukan seperti itu cara lihatnya. Sesimpel, nggak usah jauh-jauh. Saya tinggal lihat uang yang dicetak itu berapa. Saya nggak mau peduli. Iya, uang yang beredar berapa? Karena itu yang paling real. Karena kalau uang yang beredar berapa terus dilihat sama barang dan jasanya itu biasanya sama. Biasanya matching mereka kenaikannya. Contoh, M2 money supply Indonesia dengan kenaikan beras itu matching, benar-benar match. Karena kan jumlah orang yang pegang uangnya dan jumlah yang dia belanjakan, sederhana saja saya cara ngeliatnya. Jadi pertanyaan adalah gimana cara kalian hurdle rate itu kan. Jadi kalau Pak Helmi punya uang 1 miliar, itu dalam 3 tahun Pak Helmi taruh di bank nih, 3 tahun uang itu sebenarnya cuma setengah, sisa setengah. Berkurang setengah. Iya, se-ekstrim itu. Iya, value-nya. Value real yang bisa dibelanjakan itu berkurang setengah. Walaupun ada bunga deposito. Kalau bunga deposito ya mungkin nggak dalam 3 tahun, 5 tahun lah. Kalau di bunga deposito 5 tahun, sisa setengah. Kalau didiemin doang, itu sisa 3 tahun, sisa setengah. Jadi ketika saya tahu fakta ini, saya jadi harus cari aset yang bisa ngalahin ini. Gitu. Which is? Cuman beberapa menurut saya. Cuman beberapa. Aset itu harus punya beberapa kriteria. Satu, scarce, kelangkaan. Ya, kelangkaan. 2, diinginkan banyak orang. Jadi orang banyak yang saya dulu kan investor saham juga. Jadi saya tuh cita-citanya mau jadi Warren Buffett waktu umur 15 tahun. Jadi saya jualan sedotan Pak dulu. Saya bikin marketing agency juga. Jadi saya startup yang kecil atau klien-klien kecil saya service. Retainernya murah-murah dulu 10 juta sebulan. Saya bantu. Uangnya semua saya taruh di pasar modal Pak. Jadi KTP mama saya colong. Umur berapa? 15 tahun saya pertama kali pasar modal. Jadi saya udah telan tuh buku-bukunya Benjamin Graham, gurunya Buffett tuh yang segini semua saya telan tuh. Security analysis, cara analisa fundamental, valuasi itu udah saya telan Pak. Saya dari 15-16 tuh bikin modeling discounted cash flow segala macam. Saya terobsesi buat beli saham jadi waktu itu. Jadi mau keruk uang dari dagang nih, bukan bisnis saya sebutnya dagang waktu itu, dagang. Dagang apa lu? Itu sedotan saya pernah main Pak. Sedotan stainless. Yang buat boba itu. Saya salah satu paling besar di Tangerang waktu itu. Masukin dari Cina, jual di sini. Saya jualan pomade Pak, minyak rambut, namanya Suavecito dulu. Impor ya? Impor dari US sama dari Cina saya pernah impor. Kayak clay itu, fix clay itu yang warna abu-abu tuh saya ngimpor paling besar juga dulu di sini. Belum ada Tokped Pak, dulu masih Kaskus malah saya mainnya. Kaskus transisi ke Tokped, jadi saya udah jualan-jualan tuh. Anak kecil lah dapat puluhan juta, rasanya udah kayak yang punya dunia Pak. Jadi bener-bener masih 16 tahun gitu, tapi mama saya udah bingung nih kerjanya kok udah agak aneh, tiap hari bolak-balik ke JNE saya kan, nganter-nganter barang. Nah dari situ saya kumpul antar sendiri ya tuh? Antar sendiri. Terus? Antar sendiri, jadi pulang sekolah baru nganter, jadi capek banget kadang tuh. Itu semua uangnya saya tabung, saya belikan saham Pak. Waktu pertama saya beli Barito Pacific sama BCA, BRPT sama BCA. Siapa yang ngajarin lu harus milih dua itu? Itu waktu itu belum terlalu pintar sih Pak. Jadi saya belajar dari Warren Buffett, Peter Lynch juga saya belajar. Cari perusahaan yang kira-kira saya bisa mengerti. Kayak biasanya saya ngerasa, saya bisa mengerti. Saya tinggal lihat kreditnya, dia salurkan kemana aja. Ini ada consumer, ini ada ini. Saya lihat, net interest marginnya berapa. Saya rasa saya bisa mengerti tentang bank. Jadi saya pilih yang saya bisa mengerti. BRPT juga simpel, waktu itu perusahaan petrokimia. I can understand the business. Jadi saya beli dua itu. Kebetulan hoki Pak, 2015 kalau teman-teman tahu pasar saham tuh waktu itu lagi agak turun Pak Indonesia. Jadi saya tuh masuk, ya sebenarnya waktu itu beli apa aja sih Pak, nggak harus dua itu juga itu naik semua. Sampai 2019 tuh naik semua. Nah saya riding the wave tuh, terus 2016-17 saya mulai kenal kripto, saya belajar juga. Zaman itu kan subprime market kalau salah ya, zaman itu ya? Subprime mortgage itu saya masih kecil banget sebelum 2008? 2008. Tapi 2011 kan ada 15 tuh ada krisis. Krisis apa gitu ya? Indonesia tapi itu kayaknya lokal, itu krisis lokal. Waktu itu saham tuh lagi turun semua Pak. Ini setelah yang batu bara zamannya Bumi itu loh. Kan Bumi 2008-2009 tuh saham sempat rebound, terus 2013 naik, 2015 tuh turun. Nah 15 ini saya masuk nih, hoki. Timingnya juga pas gitu. Jadi mungkin saya udah kumpulin uang, masuk timing pas, itu saya riding sampai 2019 semuanya. Nah 2019, usaha-usaha saya yang saya bikin ini, yang agency dan lain-lain, kena COVID Pak. Jadi kliennya tuh pada udah nggak bayar semua. Jadi di situ saya dapat berita bahwa Cina itu ada virus, uangnya saya cash out semua dari market, karena saya tahu market pasti bereaksi. Saya beli Swiss franc waktu itu dalam jumlah yang besar. Jadi rupiah saya tukar Swiss franc dari 11.500 ke 15.000 waktu itu. Untung dong. Untung. Dapat margin, Dapat margin jadi orang rugi semua tuh. Saya untung sendiri. Saya jual semuanya lagi. Saya beli Bank BRI waktu itu di bawah 2.150 kalau nggak salah. Bank BRI saya beli. Udah habis itu saya riding lagi wave COVID-nya.
Jadi saya itu terobsesi untuk investasi saham. Tapi sampai saya tahu satu fakta bahwa saham itu sebenarnya nggak scarce dan nggak desirable juga. Karena sebagai pemilik yang kaya dari pasar saham tuh sebenarnya adalah, kalau saya tuh termasuk mungkin orang yang bisa analisa lah. Tapi banyakan yang untung tuh dari owner emiten sebenarnya Pak. Uang yang dibikin dari pasar saham tuh kebanyakan memang owner emiten, bukan pihak ketiga yang berinvestasi dari luar seperti saya. Itu cuma sebagian kecil Pak yang bisa Pak. Kayak mungkin 0, sekian persen dari investor di bursa. Karena kebanyakan pasti rugi. Karena mereka kan kebanyakan coba untuk timing marketnya, masuk keluar pagi, malam keluar. Itu nggak efisien menurut saya. Saya dari dulu ngeliat saham tuh seperti ngeliat bisnis. Nah di situ ketika saya tahu tentang inflasi ini, saya ngitung-ngitung kan, wah ini saya kaya nih dari Bank BCA nih, ya kan? Iya. Naiknya, wah signifikan Pak, 20% tahun ke tahun. Tapi setelah saya hitung kembali Pak, saya hitung pakai kacamata USD. Unik ya Pak, IHSG itu, kalau kita tarik nih panjang nih 20 tahun, itu naiknya signifikan, 37,5 kali naiknya. Kalau hitung dari tahun? Kalau dari tahun 2000-an. Oke. 37 sekian kali sampai sekarang kan naiknya. Luar biasa Pak. Tapi kalau dalam mata uang USD itu cuma 3,9 kali. Ternyata. Jadi mata uangnya lemah itu kalah sama mata uang yang lebih kuat. Jadi kalau Bapak beli S&P 500, itu jauh banget outperform IHSG kita. Jadi orang yang beli S&P itu jauh lebih kaya dibanding yang misalnya beli semua indeks saham kita. Nah di situ saya pelajarin sesuatu. Gimana, berarti kalau saya beli saham di Indonesia 15%, tahun ke tahun itu sama dengan 0. Karena inflasinya, inflasi 15. Kalah sama inflasi aja. Kalah, jadi saya harus cari yang lebih dari itu. Nah itu saya kepusingan tuh, 2022 tuh saya udah mau buntu waktu itu. Saya bingung, apa yang bisa ngalahin. Ada beberapa sih Pak yang saya lihat. Satu lukisan. Seperti misalnya Monet punya, cuman itu kan satu lukisan 1,7 T, saya nggak bisa beli ya gitu. Itu 20% tuh konsisten tahun ke tahun. Kayak hashtagnya Monet dan lain-lain. Emas itu juga salah satu opsi waktu saya pikir. Tapi emas itu dalam jumlah yang besar saya nggak punya kapasitas untuk menyimpannya Pak. Karena nyimpan emas kayak 300 M itu luar biasa sulit. Banyak sekali safety-nya dan lain-lain. Saya rasa saya nggak bisa. Saya bukan bank juga. Dan yang ketiga tuh properti Pak. Tapi properti yang spesifik. Contohnya seperti misalnya beachfront property di Canggu. Yang orang global tuh juga mau gitu. Kalau di Jakarta mungkin daerah Menteng, Pondok Indah, dan itu kan kapitalnya besar juga kan. Tapi itu juga aset value-nya yang naik. Biasa transaksi price-nya tuh di bawah, karena agak dia gelembungin sedikit aja. Saham itu, kalau makin banyak yang beli, owner emiten tuh punya fiduciary duty untuk mencetak sahamnya lebih banyak. Gitu. Jadi saya ngerasa, apa nih yang harus saya cari? Jadi saya cari, saya ketemu Bitcoin. Bitcoin? Iya, Bitcoin tuh 106% Pak, annual return dari awal inception-nya. Average 100% tahun ke tahun. Nah, saya pikir, oke, ini ada aset yang begini. Tapi kan waktu itu saya mikir ini apakah ini terlalu volatil. Nah, saya di November 2022, saya ketemu sama Changpeng Zhao yang bikin Binance. Beliau lagi kayaknya B20 waktu itu di Bali. Beliau dipanggil ke sini, yang harus ada Elon Musk juga yang mati lampu itu loh. Elon Musk yang mati lampu. Habis itu beliau ajak saya makan siang. Makan siang, saya ketemu dengan beliau. CZ itu kalau teman-teman nggak tahu mungkin salah satu orang paling kaya sebenarnya di dunia ini. Atau mungkin yang paling kaya sebenarnya, cuman dia nggak listed aja. Kalau di Forbes dia mungkin nomor 20-an. Tapi realnya ya bisa dihitung lah, kira-kira dia punya Bitcoinnya berapa lah. CZ bilang ke saya, tidak ada aset yang akan ngalahin Bitcoin di muka bumi ini dalam 10 tahun ke depan. Dia berani bet semua hartanya. Maksudnya, kamu mau beli properti di Palm di Dubai dan lain-lain tuh ARR-nya pasti kalah sama Bitcoin. Dibilang dia udah cari satu dunia ini. Kamu mau cari saham US, kamu beli saham tech, Nvidia, kalah semua Pak. Semuanya kalah. Jadi nggak ada yang even bisa come close ke 100% ARR. Dia bilang, kamu nggak usah bilang 100 lah, kita diskon aja ke 30%. Nggak akan ada aset yang bisa ngalahin 30% ARR tahun ke tahun. Karena dengan 30% tuh uang kecil jadi uang luar biasa Pak. Misalnya 100 miliar, 30% ARR, 150 M ya, 30% ARR, 10 tahunan itu udah jadi berapa? Udah jadi 2,2 triliun. Ya, 2,2 triliun. Compounding. Karena jarang ada aset seperti itu. Dan kalau kita mau jadi kaya, itu harus cari teknologi terdepan, Pak. Jadi saya percaya ada beberapa industri yang bisa bikin orang jadi kaya. Apa aja? Di Indonesia ini menurut saya cuma 3 kalau di Indonesia. Satu tuh AI, sektor AI. Jadi mungkin develop humanoid robotnya dan segala macam. 2 itu kripto. Karena ini menurut saya masa depan keuangan, semua akan bergantung pada ini. Teknologi akan semua ke blockchain. Bahkan nanti fiat yang kita punya, rupiah akan jadi digital rupiah menurut saya. Dan kedepannya tuh renewable energy, Pak.
Renewable energy. Jadi energi yang terbarukan. Karena batu bara ya kita tahu semua akan habis. Jadi cuma 3 itu. Mau jadi kaya main di 3 itu menurut saya. Dan lu masuk 3-3-nya udah? Ya 3-3 aja sekarang. sekarang 3-3. Bitcoin udah. Renewable energy sedang masuk juga? Sedang masuk juga. Karena saya percaya energi paling efisien di bumi ini matahari. Karena bumi tanpa matahari itu cuma plus 3 dari sub-zero. Jadi energi terbesar tuh bukan yang ada di bumi. Jadi orang banyak yang main ke geothermal, angin. Menurut saya itu kurang cerdas semuanya. Matahari. Ya. Dan Indonesia tidak kekurangan matahari. Sangat berkelimpahan. Iya, Kalimantan dan karena NTT kita di itu. tropical ya. Yes. Karena kan saya juga banyak bangun sekolah, Pak. Jadi saya setiap bulan bangun 1 sekolah. Wih. Iya, saya bangun udah sekitar 4 sekarang. Sama Martin jadi lagi di Lombok nanti buat anak TK. Saya kan keliling kan. Saya ada bangun di NTT juga. NTT itu luas sekali, Pak. Dan panas sekali. Panas sekali. Itu bisa jadi source yang luar biasa. Saya nggak pernah dengar nih, kalau yang lain lu jago Bitcoin, umur sekian dia dapat sekian miliar. Ternyata seorang tim veteran juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu orang. Ini siapa inspirasinya? Warren Buffett lagi kah? Kalau saya punya prinsip, jadi kan orang banyak tanya kenapa saya mau jadi kaya. Iya. Uang tuh, ya contoh seperti Pak Helmi sekarang. Pak Helmi udah punya semua yang Pak Helmi impikan gitu kan. Fungsi uang tuh buat orang seperti kita tuh udah nggak banyak, Pak. Sisa waktu kan kita punya. Waktunya mau dipakai untuk apa? Jadi saya selalu prinsip kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Saya cuma mau push manusia ke trajektori yang lebih baik. Jadi kalau misi hidup saya pengen manusia itu jadi spesies yang lebih canggih lah, lebih baik dan lebih canggih. Tapi stepnya apa? Mungkin ada Elon Musk yang mau kayak bawa kita ke Mars. Saya tuh nggak punya cita-cita yang terlalu begitu lah. Saya start simple yang dari bisa saya lakukan. Menurut saya edukasi, Pak. Edukasi itu kalau dibenahin ya bisa benah semua, beres semua. Jadi kalau saya mau majuin manusia, saya harus majuin edukasi dulu. Edukasi majuin, energinya juga dimajuin. Gila loh, tim gue kayak ngomong sama orang tua banget loh ya. Umur 25 ya? 24. 24 ya, lo lahir tahun persis 2000, tahun? Persis 2000. Iya. Dari mana sih dapat? Dari experience kah apa? Dari baca sekolah lu juga nggak tinggi-tinggi amat, sorry ya. Lo memang binus? nggak tinggi, saya keluar sendiri. Tapi IP-nya tinggi sih waktu itu. Saya keluar. Belajar sendiri, otodidak? Otodidak, saya belajar sendiri. Saya belajar untuk jadi orang yang penasaran sih dari dulu. Jadi saya penasaran dengan banyak hal. Curiosity-nya yang ya, jadi saya, buku juga termasuk, Pak. Saya telan buku tuh investasi yang Warren Buffett doang ya. Itu mungkin Buffett tuh puluhan tuh. Kayak tentang dia doang tuh udah puluhan bukunya. Kalau pelajarin semua? Investment ya, mungkin ratusan kali ya kalau investment. Tapi gabungan tentang investment, saya juga suka belajar kayak banyak sih, saya buku-buku belajar di luar investment juga banyak. Saya penasaran dengan banyak hal tentang influence, tentang manusia, psikologi.